Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan materi kuliah fikih mawaris di akhir tahun Hijriah hari ini ya. Jangan lupa pada asar kita baca di akhir tahun. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya di tahun baru Hijriah besok ya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dalam keikhlasan, dimudahkan dalam segala urusan. Hari ini kita lanjutkan tentang bab warisan hamlu atau janin yang masih ada dalam kandungan ibu. Jadi kalau seseorang meninggal, ya, kemudian dia meninggalkan istri yang sedang hamil, maka si bayi yang ada dalam kandungan istri yang hamil itu harus diperhitungkan sebagai calon ahli waris. Jadi kalau kita lihat ininya apa? Bab hamil itu ada pada halaman bentar ya. Jadi hamil itu warisan orang yang ada dalam perut ibu. Artinya si janin itu ada hubungan waris terhadap si mayit. Nah itu harus diperhitungkan. Seperti yang hamilnya itu adalah istrinya. Suaminya meninggal, kemudian meninggalkan istri yang sedang hamil. Maka bayi yang ada dalam kandungan si istri itu harus diperhitungkan. Kalau ditunggu sampai melahirkan, misalkan ya, kelamaan, apalagi hamilnya hamil muda, baru 1 bulan atau 2 bulan, kan lama. Sementara ini yang lain ahli waris butuh terhadap harta. Nah, ada caranya, bisa dibagikan hari ini juga dengan cara dibuat 2 takbirah, gitu ya. Nah, di sini ada syaratnya ya. Tidak memperoleh janin atau anak yang masih dalam kandungan. Jika status janin tersebut terhadap si mayat sebagai ahli waris itu, maka janin tersebut harus diperhitungkan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Syaratnya 2. Yang pertama, pada saat si janin dilahirkan secara utuh, janin atau anak tersebut dalam keadaan hidup, walaupun hidupnya hanya sebentar, beberapa menit. Jadi kalau mati dalam kandungan, berarti si janin itu tidak dapat warisan. Yang kedua, syaratnya harus dipastikan bahwa usia kehamilan wanita tersebut memenuhi batas minimal hamil. Berdasarkan kesepakatan ulama, batas minimal hamil itu 6 bulan. Artinya si bayi itu lahir 6 bulan normal. Ya. Jadi kalau orang menikah baru 5 bulan, misalkan menikah, dapat 1 bulan, suaminya meninggal, istrinya hamil. Nah, kemudian 5 bulan setelah kematian suaminya itu, melahirkan si istri itu, dan bayinya hidup normal. Nah, itu dipastikan si bayi itu di luar nikah. Dan ulama sepakat batas minimal hamil itu adalah 6 bulan. Si bayi itu di kandungan. Jadi kalau menikah baru 5 bulan kemudian lahir, dan bayinya itu normal, hidup, nah ini dipastikan di luar nikah. Artinya bayi itu adalah hasil perzinahan. Nah, anak zina dari pihak ayah tidak saling mewarisi. Ya. Oleh sebab itu, jika ada wanita hamil baru 5 bulan kemudian melahirkan dan si bayi lahir dalam keadaan normal, maka dapat dipastikan bahwa wanita tersebut hamil di luar nikah. Dan sebaiknya sama dengan anak zina. Tidak saling mewarisi dengan pihak ayah. Ini bisa dilihat dalam kitab Fikih Mawaris karya Imam Ash-Shawqi. Ada di daftar pusaka di sini ya. Nah, selanjutnya cara pembagian warisan hamlu atau janin. Hamlu itu yang di dalam kandungan. Yang pertama, menunggu sampai janin tersebut lahir. Itu kan lebih jelas. Kalau misalkan hamilnya hamil tua, nunggunya kan
sebentar, misalkan baru 8 bulan, berarti masa 2 bulan lagi misalkan melahirkan. Nah, itu bisa ditunggu ya. Yang kedua, dibagikan tanpa menunggu si janin tersebut lahir. Misalkan kalau hamilnya hamil muda, ya, dengan cara dibuat minimal 3 takbiran, 3 kemungkinan. Kemudian dari ketiga takbiran tersebut, masing-masing ahli waris diberi bagian terkecil di antara 3 takbiran. Dan sisanya disimpan sampai si janin lahir. Pada dasarnya, cara pembagian warisan hamlu sama dengan teori yang terdapat pada pembagian warisan unsa muskil. Cuman kalau pun sama kan yakin hidupnya, seorang meninggal, anaknya masih bayi, tapi 2 alat kelamin. Nah, ini kemungkinannya laki-laki atau perempuan, kan sampai balik ditunggu lama kan? Bisa dibagikan hari ini juga, dibuat 2 takdiran, takdirkan laki-laki seunsnya gimana nanti surahnya. Kalau si hunsanya perempuan gimana nanti. Nah, hunsa muskil begitu. Hamlu juga teorinya seperti itu, cuman ima ditakdirkan jadi 3. Tapi kan masih dalam kandungan, belum dipastikan pas lahir itu hidup apa meninggal. Kemudian lahirnya nanti laki-laki atau perempuan gitu. Nah, jadi minimal dibuat 3 takdiran. Yang pertama ditakdirkan si janin itu hidup laki-laki. Yang kedua takdirkan hidup perempuan. Yang ketiga takdirkan meninggal. Contoh, seorang meninggal, ahli warisnya istri yang sedang hamil, ibu si mayat, satu saudara laki-laki sekandung. Maka cara pembagian warisannya adalah satu, jika si janin ditakdirkan meninggal dalam kandungan, maka pembagiannya berarti ahli warisnya istri sedang hamil, kemudian janinnya mati dalam kandungan, berarti tidak dapat warisan, kemudian ibu dan saudara laki-laki sekandung. Istri karena si bayi ditakdirkan meninggal berarti tidak ada anak ya, seperempat. Kemudian janin meninggal dalam kandungan tidak dapat warisan. Ibu karena tidak ada anak, tidak ada saudara lebih dari 1, ibu sepertiga, dan saudara laki-laki sekandung asobah sisa. Ada angka 4 dan 3, seperempat dan sepertiga. KPK-nya atau asal masalahnya, angka yang terkecil yang bisa dibagi 4 dan 3 adalah angka 12. Jadi 12 ini adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil, atau disebut asal masalah. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3-nya. Jadi saham si istri 3. Ini 3 ini saham si istri. Artinya seperempat dari 12 sama dengan 3. Sepertiga dari 12, 4. Ini saham si ibu. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 4 tambah 3, 7. 12 kurangi 7, 5. 5 ini sisa asobah. Asobah sisa. Asobah itu sisa. Bagian saudara sekandung. Gitu ya. Jadi asal masalah 12. Kalau hartanya 12 juta berarti istrinya 3 juta. Kemudian ibunya 4 juta, saudara laki-laki sekandungnya 5 juta. Nah, yang kemudian yang kedua, jika si janin ditakdirkan lahir dalam keadaan hidup dan si janin itu laki-laki, maka pembagian warisannya jadi begini. Istri, kemudian janin anak laki-laki, ibu saudara sekandung. Istri karena ada anak ditakdirkan hidup ya, 1/8 sekarang warisannya. Nah, anak laki-laki asobah si janin itu kalau laki-laki. Ibu jadi 1/6 sebab ada anak. Saudara sekandung mahjub terhalang. Ada angka 8 dan 6. Angka yang terkecil yang bisa dibagi 8 6 adalah angka 24. Nah, ini namanya asal masalah atau KPK. 1/8 dari 24 sama dengan 3. 1/6 dari 24 sama dengan 4. 4 tambah 3, 7. 24 kurangi 7, 17. Bagian anak laki-laki. Jadi 24. Asal masalah. Yang ketiga, jika si istri ini ditakdirkan si anak ini hidup dan jenis kelaminnya perempuan, berarti istri, kemudian bintun anak perempuan, ibu dan saudara sekandung. Istri karena ada anak 1/8, anak perempuan, si janin ditakdirkan anak perempuan, berarti setengah karena sendiri ya, seorang. Kalau lebih dari 1, 2/3. Kalau ada anak laki-laki, si anak perempuan terbawa asobah. Sini bayi
si istri itu baru mengandung, belum punya anak dari suami yang meninggal itu. Berarti baru punya anak satu. Berarti setengah. Ibu 1/6 dan saudara laki-laki sekandung asobah. Ada angka 1/8, setengah, dan 1/6. Asal masalahnya 24. 1/8 dari 24, 3. Ini saham si istri. Setengahnya dari 24, 12. Saham si anak perempuan. Kemudian ibu 1/6-nya 4. 12 ditambah 3, 15, tambah 4, 19. 24 kurangi 19 sama dengan 5. Asobah, sisanya 5. Nah, kalau ditakdirkan laki-laki, asal masalahnya kan 12 ya. Nah, takdirkan perempuan asal masalah kalau ditakdirkan si bayi itu mati, berarti tidak ada anak, asal masalahnya jadi 12 kan. Kalau takdirkan si bayi itu hidup, asal masalahnya jadi 24. Kemudian kalau ditakdirkan hidup perempuan, asal masalahnya sama 24. Nah, agar masalahnya semuanya sama 24, kalau ini dan ini kan tamasul ya, ini 24, ini 24, berarti beres sih, mah. Nah, ini bandingkan antara ditakdirkan mati dengan takdirkan hidup laki-laki, ini 24 dengan 12, ini namanya tadakul. Agar masalahnya semuanya sama 24, maka yang ini semuanya dikali 2. 12 kali 2, 24. Ini saham si istri kan 3 kali 2, 6. Saham si ibu 4 kali 2, 8. Saham saudara sekandung 5 kali 2, 10. Biar sama sahamnya. Jadi contohnya biar gampang, asal hartanya 24 juta. Kalau si janin ditakdirkan mati, berarti yang jadi ini. Istrinya 6 juta, ibunya 8 juta, sisanya 10 juta buat saudara sekandung. Kalau ditakdirkan si janinnya mati dalam kandungan. Atau si janinnya itu kurang 5 bulan udah lahir gitu ya. Berarti di luar nikah itu. Seolah-olah si itu tidak punya anak. Sebab dengan ayah tidak saling waris si anak jina itu. Nah, kalau ditakdirkan hidup si anak itu dan laki-laki, maka yang jadi ini. Istri 3 juta, anak laki-laki 17 juta, si janin itu ya. Ibunya 4 juta, saudaranya 0, terhalang oleh anak laki-laki. Kalau ditakdirkan hidup dan anaknya itu perempuan, berarti yang jadi ini. Istrinya 3 juta, kemudian anak perempuannya si orok eta 12 juta, ibu 4 juta, saudara laki-laki 5 juta. Nah, setelah diketahui dari 3 takdiran atau 3 kemungkinan di atas, kemudian masing-masing ahli waris diberi akolun nasibati. Karena ini jamak. Kalau kemarin Musa Musil akolun nasibah, kami akolun nasibah. Bagian terkecil di antara 3 takdiran itu. Jadi akolun nasibatnya, bagian terkecil di antara 3 takdirannya adalah bagi istri, bagian terkecilnya kalau si anak mati 1/4, kalau anak hidup 1/8, berarti kasih dulu 1/8. Dari 24 juta jadi 3 juta. Si janin kalau tekan mati tidak dapat warisan, berarti janin jangan dulu kasih. Sebab kemungkinan si janin nanti mati dalam kandungan kan gak dapat. Berarti janin jangan dulu kasih. Belum jelas hidup atau matinya. Kemudian si ibu kalau ditakdirkan si janin itu perempuan mati dapat 1/3 kan, karena tidak ada anak piutanya, jadi dari 24 juta 1/3 8 juta. Kalau kan ada anaknya hidup berarti 1/6. Jadi yang terkecil bagi ibu 1/6 dulu 4 juta. Dan bagi saudara sekandung ditakdirkan mahjub dulu. Saya khawatir nanti si janin teh lahir dan jenis kelaminnya laki-laki. Jadi yang 24 juta itu baru bisa dibagikan bagian istri 1/8 dulu 3 juta, bagian ibu 1/6 dulu 4 juta. Jadi 7 juta. Nah, 24 juta dikurangi 7 juta sama dengan 17 juta. Nah, 17 juta ini disimpan sampai si janin dilahirkan. Ya. 17 juta teh. Atau boleh karena misalkan uang itu kadang-kadang nilainya suka turun ya. Misalkan dibelikan emas dulu lah. Belikan emas begitu tak 17 juta simpan sampai si janin lahir. Nah, jika si janin meninggal dalam kandungan atau mati, maka yang berapa tadi itu? Istri dapat 3 juta. Berikan lagi kan istri baru dapat 3 juta ya. Kalau si janin meninggal kan dapat 1/4. Dari 1/4 itu 6 juta. 1/4-nya ini baru dapat 3 juta. Maka
yang 17 juta itu dikaistrikan 3 juta. Kemudian untuk si ibu ditambahkan 4 juta. Lalu kalau termati kan si ibu sepertiganya 8 juta. Ini baru dapat 4 juta. Nah, yang 10 juta ini untuk saudara sekandung. Jadi akalunasibatnya ini yang terbagikan 7 juta, sisanya 17 juta disimpan saja. Kalau misalkan mati, berarti yang ini jadi pastikan matinya. Jadi kan tadi baru 3, harusnya 6, berarti 3 juta Kak si isikan tambahan. Kemudian bagi ibu berarti tambahkan 4 juta. Untuk saudara sekandung 10 juta. Jadi yang 17 juta itu berarti isikan 3 juta lagi jadi 6 juta kan. Untuk si ibu kasih 4 juta lagi jadi 8 juta dan 10 juta untuk si saudara sekandung. Nah, kalau si anak itu lahir dan anaknya laki-laki, berarti yang 17 juta langsung ke si anak laki-laki kan, ke asobahnya kan. Jadi yang jadi ini. Berarti kan si isi 3 juta, ibu 4 juta, sisa 17 juta ini disimpannya. Ketika anak mati lahir laki-laki, 17 juta langsung ke anaknya kun. Kalau anaknya hidup laki-laki. Dan usia kandungannya minimal 6 bulan. Kalau 5 bulan sudah lahir normal, dipastikan di luar nikah. Berarti seolah-olah tidak ada anak yang jadi yang di atas ini. Kalau ternyata si anak itu hidup perempuan, maka yang jadi ini. Jadi si isi 3 juta tetap, ibu 4 juta tetap nggak ada tambahan. Yang 17 juta, 12 juta untuk anak perempuan, yang 5 juta untuk saudara laki-laki sekandung. Tuh ya. Sini aja tinggal dibaca. Jadi jika si janin hidup dan laki-laki, maka 17 juta diberikan kepada si janin, 17 juta. Jika si janin hidup kemudian perempuan, maka 17 juta diberikan 12 juta untuk si janin anak perempuan itu. 5 juta untuk saudara laki-laki sekandung. Nah, itu jika ada seorang meninggal dan dia meninggalkan isi yang sedang hamil. Berarti yakin kandungan dalam isi itu anaknya si mayit. Bagaimana kalau yang hamilnya ibunya? Ada orang meninggal, kemudian dia punya ibu, dan ibunya hamil. Berarti bayi yang ada dalam kandungan si ibu, hubungannya terhadap si mayit itu kan saudara ya. Saudara kan ahli waris. Maka lihat saja kalau ada yang menghalangi, nggak usah diperhitungkan. Walaupun dia hidup, dia tetap tidak dapat warisan. Misalkan bapak masih hidup, kemudian ada seorang meninggal, ahli warisnya ibu, bapak, dan ibunya hamil. Gitu. Eta mah si bayi kan dalam kandungan si ibu tidak usah diperhitungkan. Sebab walaupun dia hidup, ya, berarti statusnya Kasim itu kan saudara merenya, saudara kandung atau saudara seibu saja. Karena bapak masih ada, ya saudara terhalang. Itu barangkali kurang lebih tentang warisan hambu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, lebih bisa WA group. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.